Baiklah, saya persilakan kepada Pak Yuda untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Yuda, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu dan Bapak, khususnya pada Pak Hongki dan jajaran IAI Nasional, serta wakilan dari pemerintah provinsi dan kota, dan seluruh kawan sejawat. Selamat siang, satu kehormatan bisa hadir dan bertemu walaupun tidak tatap muka, tapi mudah-mudahan di waktu yang akan datang ada kesempatan untuk berjumpa tatap muka, karena kunjungan ke Provinsi Babel selalu menyenangkan. Kita tahu bahwa dari Muntok dan Menumbing itu titik balik Republik Indonesia. Jadi Provinsi Babel ini memiliki catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan, karena pada masa 1949 Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya diasingkan di Muntok dan kemudian berhasil selamat dan kembali ke Jogja, dan kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat sebelum kemudian menjadi NKRI di tahun 50. Jadi Provinsi Babel merupakan titik balik kelangsungan Republik Indonesia. Artinya Ikatan Aztek Indonesia Babel pun juga dalam posisi yang relatif sama. Kita maju bersama dan Ikatan Aztek Indonesia Bangka Belitung berpeluang besar untuk menjadi salah satu perintis perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang Arsitek dan PP nomor 15 tahun 2021 membuka lembaran baru praktek arsitek, lembaran baru masa depan profesi arsitek yang kaitannya juga dengan sebuah upaya untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat yang terus berubah. Masyarakat yang meningkat tuntutan kebutuhannya, dan arsitek dituntut pula untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Syukur-syukur bisa satu langkah di depan untuk mampu mengantisipasi perubahan dengan lebih cepat, lebih baik, dan tentu lebih bijaksana, semata-mata demi kesejahteraan kita semua. Ketika Undang-Undang Arsitek disahkan, salah seorang anggota Komisi 5 mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini, seharusnya para arsitek di Indonesia bisa lebih sejahtera. Dengan demikian, bisa melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan itu bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perkenankan saya untuk mencoba share screen, dan dari beberapa paparan nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab jika ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan diklarifikasi mengenai bukan saja tentang Dewan Aztek Indonesia, namun juga tentang surat tanda registrasi arsitek dan beberapa hal yang berkaitan dengan masa depan profesi arsitek di lingkungan IAI dan Dewan Aztek Indonesia. Dan barangkali juga akan
berkaitan pula dengan pendidikan arsitektur di Indonesia, yang saya dengar tadi ada upaya untuk mendirikan program studi arsitektur di Bangka Belitung. Syukur-syukur program profesional, sehingga sejak awal peserta sudah bercita-cita untuk menjadi arsitek dalam proses mendapatkan SRA melalui alur pendidikan. Perkenankan saya share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Mohon responnya, apakah sudah terlihat? Halo? Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat? Oke, baik. Terima kasih. Saya full screen dulu ya. Baik. Paparan ini akan berbicara tentang Dewan Arsitek Indonesia dan khususnya surat tanda registrasi arsitek. Ini gambaran masa lalu. Masa lalu ketika Undang-Undang Arsitek belum sepenuhnya berjalan. Kita tahu bahwa sebagian besar SKA diterbitkan oleh asosiasi lain di luar IAI. Ada Gataki, ada Astekindo, dan ada beberapa asosiasi lainnya. Yang kita tahu bahwa asosiasi atau organisasi ini semata-mata fokus pada penerbitan SKA tanpa didukung sepenuhnya oleh sebuah organisasi yang juga melakukan pembinaan, apakah melalui PKB, apakah melalui penataran, dan kegiatan-kegiatan lain yang sangat penting untuk menjaga kompetensi dan kualitas dari para arsitek pemegang SKA. Ada pula lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Ini sekedar contoh bagaimana melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi di masa yang lalu bermunculan lembaga-lembaga sertifikasi yang menjamur dan fokus pada penerbitan sertifikasi saja. Sehingga kita tahu ada beberapa implikasi yang kurang nyaman bagi proses-proses pengadaan barang dan jasa, sehingga ketika Undang-Undang Arsitek lahir merupakan satu babak baru bagi penanganan profesi arsitek di Indonesia. Hari ini sesuai catatan tahun 2020, di masa lalu ada 41 jumlah asosiasi termasuk IAI yang menerbitkan SKA untuk arsitek. 41, besar dan kecil. Pemegang SKA dalam catatan 2020, walaupun kemudian ada perubahan karena ada duplikasi atau daftar ganda,
Tapi kalau boleh berpegang pada informasi yang kami terima dari Binakon, Kementerian PUPR, ada 11.986 pemegang SKA. Mungkin angka ini bisa berkisar naik sampai sekitar 15.000. Kalau dicek, itu berarti 1 juta penduduk Indonesia dilayani oleh 45 arsitek. Bayangkan, dengan pemegang SKA 11.986, kira-kira 45 arsitek melayani 1 juta penduduk Indonesia. Bukan rasio yang memadai sebenarnya. Sehingga seharusnya dari catatan ini cukup banyak arsitek yang bisa melayani masyarakat Indonesia dan cukup sejahtera mengingat rasio yang seperti ini. Dalam catatan yang kami terima juga ada sekitar 2.855, mungkin angka ini berubah jika kita dapat informasi dari LPJK. Namun yang kami terima ini dari Binakon. 2.855 arsitek yang bergabung dengan IAI, jadi artinya hanya tidak lebih dari 20% pemegang SKA itu anggota IAI. Dan kemudian ada 10 arsitek IAI untuk 1 juta penduduk Indonesia. Bayangkan, satu arsitek IAI melayani 100.000 orang. 100.000 orang. Satu arsitek IAI. Bukan rasio yang menggembirakan sebenarnya. Di antara pemegang SKA tadi, dari Aspekindo ada 2.405. Sementara dari Gataki 1.880. Dari statistik ini kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata begitu banyak pemegang SKA yang non-IAI. Itu yang pertama. Kedua, begitu banyak pula anggota IAI yang hari ini disebut sebagai satu-satunya asosiasi profesi arsitek yang ternyata jadi anggota IAI belum tentu arsitek. Mungkin jumlahnya dari seluruh anggota IAI, arsiteknya tidak lebih dari 20% juga. Dan ini bukan situasi yang menggembirakan. Walaupun di dalam undang-undang disebutkan IAI adalah satu-satunya organisasi profesi arsitek di Indonesia. Dan ternyata dalam peta pemegang SKA, IAI sesungguhnya minoritas. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian muncul Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017. Ini sebuah berkah sebenarnya, proses yang panjang. Dan ketika IAI dipimpin oleh almarhum Pak Johara dan tim Pokja, saya dan Mas Endi Subiono, dan tentu kawan-kawan yang lain melanjutkan pekerjaan besar sejak abad 20 sampai 2017. Pada saat sidang paripurna, baik kawan kita Pak Bambang Sutrisno dan kemudian Pak Sigit mengatakan untung sidang paripurnanya sepi, walaupun absen daftar hadirnya cukup banyak. Tapi ternyata kenyataan di lapangan agak sepi, sehingga tidak terjadi perdebatan yang tidak kita harapkan. Sehingga langsung diketok palu dan Undang-Undang Arsitek sah. Syukur alhamdulillah. Dan kemudian lewat proses yang berliku-liku, 4 tahun kemudian, lahirlah PP nomor 15 tahun 2021 yang menjabarkan lebih banyak hal terkait dengan standar kinerja Dewan Arsitek Indonesia, IAI, dan seterusnya. Dewan Arsitek Indonesia dibentuk oleh Ikatan Arsitek Indonesia, namun independen dan mandiri. Ini merupakan satu kalimat yang sangat dalam karena sesungguhnya Dewan Arsitek Indonesia semula diharapkan dibentuk oleh pemerintah. Hanya saja pada masa itu, pemerintah memutuskan tidak membentuk badan atau lembaga baru. Bahkan semula Dewan Arsitek Indonesia akan dicoret dari undang-undang atau dari rancangan undang-undang. Namun lewat kompromi dan perjuangan kiri dan kanan, atas dan bawah, akhirnya
pemerintah memutuskan, ya sudahlah dibentuk Dewan Aztek Indonesia, namun independen, tetap independen, berarti keputusannya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun juga, namun juga mandiri, artinya tidak ada dana APBN dan APBD yang masuk, kecuali berusaha di atas kaki sendiri, sehingga independen dan mandiri. Syukur alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu, IAI dengan menggunakan dana dari ex-DKA, Dewan Keprofesian Arsitek, ada sejumlah dana yang dihibahkan kepada Dewan Aztek Indonesia sebagai modal dasar untuk mulai bekerja. Dan sebagian dana itu akan digunakan untuk sebuah sistem IT yang akan dikerjasamakan juga dengan Ikatan Aztek Indonesia, sehingga IAI dan DAI akan memiliki satu sistem bersama dalam rangka penerbitan SRA dan semua implikasinya yang terkait dengan perpanjangan dan lain-lain. Dewan Aztek Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah pusat. Menarik sekali. Membantu pemerintah pusat, tapi mandiri. Dikukuhkan oleh menteri, jadi cukup sah dan legal, sudah disebut di dalam undang-undang dan PP juga, dikukuhkan oleh menteri, namun sampai hari ini mengurus nomor pajak juga susah, karena diminta apakah ini PT, lembaga, yayasan, atau perkumpulan. Kami kesulitan untuk menyampaikan kepada pihak pajak karena kami bukan yayasan, kami bukan perkumpulan, kami bukan PT. Jadi sampai hari ini hanya mengandalkan surat pengukuhan dari menteri. Namun pihak pajaknya juga bingung. Wah, tidak ada nih Pak yang begini Pak. Jadi Dewan Aztek Indonesia dari sisi kelembagaan walaupun sah disebut di undang-undang dan PP dan dikukuhkan oleh menteri, belum sementara ini belum masuk dalam bentuk apapun juga karena tidak terbaca oleh sistem di pajak. Perorangan bukan, yayasan bukan, PT bukan, CV bukan. Mereka nggak bisa jawab juga sampai hari ini. Dewan Aztek Indonesia ada 9. Semula rencananya jumlahnya adalah sejumlah provinsi di Indonesia dan merupakan perwakilan dari tiap provinsi. Namun ide ini ditolak mentah-mentah oleh Kementerian PUPR dan beberapa kementerian lain karena semula dipikirnya mereka yang akan membiayai Dewan Aztek Indonesia, tapi ternyata sudah diringkas jadi 9 dan kemudian pemerintah memutuskan tidak membiayai Dewan Aztek Indonesia. Jadi jumlahnya ya 9. Semula mau 30 sekian atau 17 atau 20, tapi diputuskan akhirnya 7 terlalu sedikit, 9 barangkali masuk akal. Ada Pak Aswin, saya sendiri, Pak Didi, Prof. Gunawan, Pak Karnaya, Ibu Lana, Pak Sony, Pak Steve, Pak Yuswadi. Pak Yuswadi ini yang tertua di antara kami. Beliau yang menciptakan logo IAI dan beliau juga yang menciptakan logo Dewan Aztek Indonesia. Logo IAI diciptakan kalau tidak salah tahun 74 kalau tidak salah. Dan kemudian 47 tahun kemudian beliau merancang logo DAI. Ini luar biasa. Usia beliau mungkin sekarang 81 atau 82 ya. Ini organisasi dari Dewan Aztek Indonesia, di samping registrar, bendahara, dan sekretaris, kami sementara ini memiliki 4 komite, ada akreditasi, sertifikasi, registrasi, hubungan kelembagaan, dan praktek arsitek. Tugas dan fungsi sesuai dengan PP nomor 15 pada pasal 71, melakukan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang menjadi persyaratan untuk mengurus SRA, sementara arsitek asing wajib sejauh mendapatkan izin kerja di Indonesia, wajib melakukan registrasi kepada Dewan Aztek Indonesia. Mengelola, mengembangkan standar keprofesian arsitek tentu bersama IAI, mengawasi penyalahgunaan gelar profesi arsitek bersama IAI juga,
memproses pengaduan terkait STRA, standar kinerja, dan lain-lain, mendorong implementasi hak atas kekayaan intelektual arsitek, mendorong implementasi asuransi arsitek, dan mendorong implementasi kebijakan honorarium arsitek. Kebijakan honorarium arsitek yang terkait juga tentu mungkin ke dalam standar remunerasi dalam kegiatan pengadaan jasa di APBN dan APBD. Mudah-mudahan ada upaya ke arah sana dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga kita bolehlah mendapatkan honorarium yang lebih pantas karena bukan saja kita harus melayani sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia, namun juga harus bersaing dengan arsitek-arsitek dari mancanegara. Dan kita memerlukan cukup banyak kemampuan, bukan saja aspek kognitif, experience, dan skill, namun juga cukup modal supaya bisa mengembangkan kemampuan dengan lebih kompetitif di tingkat global. Secara diagramatis, mainstream dari penerbitan STRA di samping mengakomodasi pemegang SKA menjadi STRA, mainstreamnya adalah lulusan perguruan tinggi arsitektur, apakah itu 4+1, apakah itu 5 tahun, apakah itu 6 tahun. Dengan harapan yang bersangkutan magang dan kemudian mengambil uji kompetensi, kemudian keluar sertifikat kompetensi yang usianya hanya 2 tahun masa berlakunya, karena harus segera diurus untuk penerbitan STRA. Ada peserta RPL, RPL itu rekognisi pembelajaran pengalaman lampau, yang bersangkutan bisa memiliki pengalaman 10 tahun ya, sekurang-kurangnya, dan latar belakang pendidikannya bisa informal, bisa otodidak, bisa juga siapapun juga yang portfolionya dianggap memenuhi syarat, bisa diluluskan untuk ikut uji kompetensi. Jika lulus, dapat STRA, jadi arsitek. Di dalam penerbitan STRA yang non-IAI diwajibkan juga untuk memenuhi beberapa PKB yang wajib sebagai transformasi PKB dari penataran strata 1, 2, 3 yang kemungkinan besar belum pernah mereka terima dan mereka jalani. Jadi penerbitan STRA bagi yang bersangkutan harus juga dilengkapi dengan keikutsertaan pada PKB. Wajib termasuk juga penataran kode etik dan kaidah tata laku. Wewenang DAI pasal 72 menetapkan gelar arsitek. Jadi lulusan perguruan tinggi sekolah arsitektur program profesional sesungguhnya tidak boleh lagi memberikan gelar arsitek pada lulusannya. Mungkin kita bisa pakai kandidat arsitek atau lulusan arsitek, lulusan sarjana arsitektur program profesional. Yang jelas hanya pemegang STRA yang boleh menyandang sebutan arsitek di depan namanya. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi selaku lembaga sertifikasi profesi arsitek, LSP. Jadi LSP lainnya di masa lalu yang terkait dengan penerbitan SKA atau sekarang STRA sudah dianggap bubar karena satu-satunya yang akan bertindak selaku lembaga sertifikasi profesi arsitek hanyalah Dewan Arsitek Indonesia. Dan tentu dalam prosesnya akan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Menjaga kesetaraan arsitek Indonesia di tingkat internasional terkait dengan kompetensi, hubungan kelembagaan, dan sebagainya. Menetapkan dan mengembangkan sistem praktek arsitek perseorangan maupun berkelompok. Ini menarik. Bukan saja perseorangan, tapi juga berkelompok. Ini memerlukan perenungan dan pemikiran lebih lanjut. Pada waktunya nanti kita akan khusus membicarakan mengenai sistem praktek arsitek berkelompok. Di masa lalu cukup banyak kegiatan praktek arsitek berkelompok dalam bentuk firma. Namun di masa Orde Baru didorong semuanya sebagian besar untuk jadi PT. Dan ini jadi catatan buat kita hari ini, bagaimana caranya memastikan efektivitas, kemampuan berkreasi, membangun sistem agar praktek arsitek yang berkelompok tidak harus dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian menetapkan besaran biaya STRA dan lisensi, dan seterusnya, lalu melakukan kerjasama dalam hal pengawasan dengan semua lembaga terkait. Di dalam STRA kali ini,
akan ada konversi dan perpanjangan SKA, kemudian ada proses alur pendidikan dan alur RPL. Konversi atau perpanjangan SKA. STRA 2, sementara disebut STRA 2, itu setara dengan SKK Madya. STRA 1 setara dengan SKK Utama. STRA setara SKK Muda ditiadakan. Jadi SKA Muda hari ini akan ditransformasi menjadi STRA 2 atau setara dengan Madya. Yang hari ini sudah punya SKA Madya, diupayakan jika sudah memenuhi syarat langsung setara dengan SKK Utama, yaitu STRA 1. Syarat memenuhi jumlah kredit minimum pengembangan keprofesian berkelanjutan dan yang belum mengikuti penataran kode etik diharapkan bisa ikut penataran kode etik yang akan diselenggarakan di sebagian besar IAI provinsi di seluruh Indonesia, khususnya pesertanya tentu sebagian besar akan datang dari kawan-kawan pemegang SKA yang non-IAI. Di tahun 2023 diharapkan tidak ada lagi penjenjangan kecuali arsitek atau dalam konteks ini disebutnya STRA 1, yaitu setara dengan SKK Utama. Jadi harapannya panorama profesi arsitek di tahun 2023 tidak ada lagi penjenjangan. Renumerasi akan difokuskan pada perbedaan pengalaman dari sisi jam terbang atau ada faktor lain yang menentukan. Namun dari sisi jenjang, arsitek hanya ada satu jenjang, yaitu arsitek, titik. Dan itu akan disetarakan dengan SKK Utama. Alur pendidikan akan menjadi alur utama regenerasi arsitek di Indonesia di masa yang akan datang. Lulus program pendidikan arsitektur alur profesi, apakah itu 4+1 yang sebagian besar mengatakan sebenarnya bukan 1 tahunnya yang dihitung. Tapi 4+1 itu pengertiannya adalah S1 ditambah 1 tahun, namun semangat, nafas, atau substansi dari kurikulumnya harusnya kurikulum 5 tahun. Atau juga bisa mengambil program pendidikan arsitektur S2 alur desain, sehingga yang bersangkutan diharapkan setelah lulus magang 2 tahun dan kemudian ikut uji kompetensi. Jika lulus, dapat diberikan SRA. Alur RPL, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pendidikan formal, informal, atau non-formal, tidak jadi soal. Bahkan tidak berpendidikan pun, ya kita sebut mungkin non-formal atau informal, otodidak. Jika yang bersangkutan selama 10 tahun memiliki portfolio yang bisa dipertanggungjawabkan, akan diperiksa oleh Dewan Arsitek Indonesia, dan jika dianggap memenuhi syarat, setara dengan pendidikan 5 tahun arsitek, dan kemudian ditambah magang 2 tahun, pengalaman 10 tahun itu akan menjadi syarat sebelum yang bersangkutan diperbolehkan untuk ikut uji kompetensi. Jika yang bersangkutan lulus, dia jadi arsitek. Walaupun bisa-bisa tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sama sekali. Namun jalur ini bukan jalur mainstream, bukan jalur utama, dan kita harapkan peminatnya seharusnya tidak terlalu banyak, namun sebagaimana perjanjian dengan Komisi 5 DPR tempo hari, ruang ini harus selalu dibuka, maka soal RPL dimasukkan dan dicantumkan di dalam Undang-Undang Arsitek dan disebutkan pula dalam PP-nya. Jadi nanti seseorang kalau namanya Le Corbusier, kalau yang bersangkutan memiliki SRA, yang bersangkutan boleh menambahkan AR titik atau arsitek di depan namanya. Kalau kebetulan yang bersangkutan anggota IAI, silakan arsitek yang bersangkutan menambahkan IAI di belakang namanya. Tapi kalau yang bersangkutan anggota IAI tapi bukan arsitek, seharusnya yang bersangkutan tidak boleh menambahkan IAI di belakang namanya. Karena seingat saya, IAI di belakang nama seseorang hanya berlaku bagi arsitek. Kalau yang bersangkutan bukan arsitek dalam pengertian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, yaitu pemegang SRA, seharusnya yang bersangkutan tidak boleh mencantumkan IAI di belakang namanya. Sekian dan terima kasih.
Dewan Arsitek. Pak Yuda sudah memaparkan tentang Dewan Arsitek Indonesia beserta fungsi kerja dan alur pelaksanaannya. Baik, kepada para peserta webinar, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Atau bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Yuda yang sudah memaparkan materi tentang Dewan Arsitek Indonesia beserta asal-muasal terbentuknya sendiri dan program fungsi kerja dan bagaimana pelaksanaannya untuk mendapatkan sertifikasi gelar profesi arsitek. Baiklah Pak Yuda, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari Pak Henry Deviko sendiri. Pak, kalau pendidikan D3 arsitektur berarti bisa jadi anggota IAI ya? Ya, itu ranahnya Ikatan Arsitek Indonesia terkait dengan ADART. Bisa ditanyakan ke IAI Provinsi Babel atau ke IAI Nasional. Baik, kemudian dari Pak Syah Anas, beliau bertanya, tahapan konversi dari SKA ke SRA, langkah dan tahapannya bagaimana ya Pak? Boleh jelaskan? Ya, jadi kalau sudah memiliki SKA, rencananya pada bulan Agustus yang akan datang, mulai minggu depan, ada rencana untuk menerbitkan STRA kali pertama sesuai dengan permohonan perpanjangan yang akan dikelola oleh UPT di tiap-tiap provinsi yang akan diakomodasikan ke dalam sistem Dewan Arsitek Indonesia sejauh yang bersangkutan SKA-nya sudah tahun 2020 saja pasti dipenuhi kalau 3 tahun itu 5 sejauh itu dipenuhi aspek administrasi dipenuhi seharusnya STRA bisa terbit bagus.
Baik, sinyal nggak stabil, Pak. Pak, ada tambahan lagi pertanyaan dari Pak Henry Deviko. Beliau bertanya, Pak, apa saja yang perlu dipersiapkan IAI Provinsi untuk pelayanan STRA? Baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seingat saya IAI Nasional, pengurus IAI Nasional akan mengundang kawan-kawan yang sudah nama-namanya disampaikan ke IAI Nasional sebagai calon UPT di daerah, dan kemudian IAI dan IAI akan bekerjasama untuk menyampaikan program penerbitan STRA kali pertama. Surat-surat atau ketentuan penerbitan sudah kami sampaikan ke IAI Nasional, sehingga informasi dapat diperoleh dari IAI Nasional terkait dengan prosedur, syaratan, hal yang diperlukan agar seseorang yang memiliki SK bisa segera mendapatkan perpanjangan menjadi STRA yang kali pertama akan diterbitkan bulan Agustus. Jadi silakan bertanya kepada pengurus nasional terkait dengan proses ini sebelum nanti masuk dalam sistem DAI. Demikian. Ada tambahan pertanyaan lagi? Ya, ada yang bertanya ini, mengaku arsitek padahal bukan, banyak di bubble. Bisa saya jawab saja? Pak Henry Deviko. Ibu moderator, bisa saya jawab aja? Halo? Halo? Ibu moderator, bisa saya jawab saja pertanyaan dari Pak Henry Deviko? Maaf, Pak, ada kesalahan dalam unmute suaranya, jadi nggak bisa kedengar suaranya. Ayo, Pak, ada yang bertanya dari Bubble untuk SK arsitek yang diterbitkan dari asosiasi lain, jika melihat dari undang-undang arsitek, seharusnya dikonversi menjadi STRA. Untuk prosedurnya akan menjadi seperti apa? Dan jika masih ada tenaga ahli yang belum konversi, akan seperti apa dampak bagi suatu proyek atau akan ada sanksinya? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang, semua SKA di masa lalu atau produk dari masa lalu, baik yang datang dari IAI maupun yang datang dari non-IAI, itu dianggap sah. Sehingga sesuai dengan ketentuan, jika akan mengubah menjadi SRA, sejauh yang bersangkutan sudah memenuhi PKB, sebut saja untuk 3 tahun itu harus dipenuhi 105,
STRA akan diterbitkan. Namun bagi yang non-IAI khususnya, jika yang bersangkutan belum pernah mengikuti penataran strata 1, 2, 3, Dewan Arsitek Indonesia akan mewajibkan yang bersangkutan untuk mengikuti program setara dengan penataran strata 1, 2, 3 yang di masa yang akan datang akan dialihkan menjadi PKB wajib. Sehingga yang bersangkutan harus mengikuti PKB wajib yang setara dengan penataran strata 1, 2, dan 3, ditambah harus dipastikan pernah mengikuti penataran kode etik dan kaidah tata laku. Jika itu dipenuhi, SKA dari kawan-kawan yang non-IAI pun dianggap memenuhi syarat dan bisa mendapatkan STRA sesuai dengan ketentuan. Berarti SKA arsitek yang diterbitkan dari asosiasi lain bisa diterima, tapi masih melalui penataran kode etik arsitek yang disetarakan oleh DAI sendiri ya Pak? Ya, kegiatan penataran kode etik dan PKB itu akan diselenggarakan oleh IAI, bukan oleh DAI. DAI hanya mensyaratkan bahwa yang bersangkutan jika belum pernah mendapatkan penataran strata 1, 2, dan 3, wajib mengikuti PKB yang memuat substansi yang setara itu di IAI provinsi atau IAI nasional yang menyelenggarakannya. Di samping itu juga wajib mengikuti penataran kode etik bagi yang belum. Dan diharapkan tahun depan sejauh proses kami berkoordinasi dengan LKPP dan Kementerian PUPR, harapannya tahun depan tidak ada lagi SKA arsitek atau SKK arsitek di Indonesia. Yang ada hanya STRA. Tahun ini adalah masa transisi, sehingga kita semua berupaya untuk mewujudkan sistem praktek arsitek yang lebih tepat sesuai dengan amanah undang-undang dan PP. Mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang tahun depan, seharusnya tidak ada lagi SKA, yang ada hanya STRA. Barangkali ada 1-2 pengecualian, tentunya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada pemegang SKA yang jelas, sah, dan legal dirugikan. Namun upaya menuju ke kondisi yang ideal tadi, mudah-mudahan di tahun 2022 ya, tidak ada lagi Banyak yang ada oknum yang mengakui arsitek padahal aslinya bukan. Apakah Dewan Arsitek Indonesia bisa menindak itu, Pak? baik. Soal itu begini. Pertama-tama kalau kita merujuk pada undang-undang dan PP ya. Sejak berlakunya undang-undang dan kemudian dijabarkan di dalam PP tahun 2021, yang disebut arsitek adalah pemegang STRA. Jadi kalau hari ini kita sebut yang disebut arsitek adalah pemegang SKA. Dalam prosesnya nanti yang disebut arsitek adalah pemegang STRA. Jika ada seseorang mengaku arsitek, namun yang bersangkutan tidak memiliki STRA, yang jelas itu arsitek gadungan. Dengan demikian, kalau merujuk pada undang-undang, yang bersangkutan masuk dalam ranah pidana. Nah, siapa yang mengawasi? Jelas yang mengawasi adalah semua pemilik STRA. DAI tentu akan menerima pengaduan, menerima laporan, dan akan meneruskannya pada pihak yang berwajib. Sistem ini hanya bisa berjalan, sistem yang kita anut sesuai dengan undang-undang dan PP, jika semua pihak ikut membantu menegakkan aturan ini.
Sehingga kalau saudara-saudara, kawan-kawan melihat ada seseorang tidak memiliki STRA, tapi menyebut dirinya arsitek, baik secara lisan maupun tulisan, bahkan dalam dokumen resmi, itu ranahnya pidana. Tapi dalam proses yang kita ketahui, selama tidak ada yang mengetahui, tidak ketahuan, tidak ada juga yang melapor, tidak ada tindak pidana kan. Sehingga kita membutuhkan pengawasan bersama, pengawasan yang melekat, karena begini, makin banyak, kita sebut benalu ya, makin banyak benalu menjalar di sebuah pohon, nanti pohonnya yang mati, yang hidup benalunya. Artinya begini, semakin banyak arsitek gadungan kita toleransi, satu, kegiatan yang seharusnya menjadi hak arsitek diambil secara ilegal. Kedua, kompetensinya diragukan. Dan itu bisa merusak citra arsitek itu sendiri. Yang ketiga, kalau ini dibiarkan, berarti ya undang-undang arsitek dan PP hanya macan kertas. Kita bersama-sama harus melakukan pengawasan melekat, memastikan bahwa hanya arsitek, yaitu pemegang STRA, yang boleh menamai dirinya arsitek. Dan kemudian melakukan praktek sesuai dengan ketentuan. Jadi ini adalah kerja bersama. Sekali lagi, pengedar dan pengguna itu pidana. Jadi pengguna jasa layanan arsitek gadungan itu juga pidana. Sehingga kita perlu menyampaikan pada para klien, pemberi tugas, pastikan ibu dan bapak menggunakan arsitek sesuai dengan ketentuan. Keluar dari ketentuan, ibu dan bapak sebagai pemberi tugas, pengguna jasa, itu masuk ranah pidana karena menggunakan arsitek gadungan. Dan itu bisa dilaporkan segera. Nanti sistemnya akan kami coba bangun secepat mungkin untuk memastikan sistem praktek arsitek di Indonesia secara perlahan-lahan dan bertahap bisa sesuai dengan harapan kita semua. Mengikis, meminimalkan praktek arsitek gadungan. Demikian, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ini ada dari Pak Astrada nih. Bagaimana baiklah, ada pertanyaan dari Pak Astrada. Bagaimana arsitek yang sudah menjadi ASN, apakah perlu STRA lagi, Pak? Kembali ke laptop, Bu. Oh iya. Arsitek adalah pemegang STRA, clear tuh. Dia mau ASN kek, dia mau pegawai swasta kek, dia mau kontraktor kek, terserah. Kalau menyebut dirinya arsitek dan melakukan praktek arsitek, yang bersangkutan harus punya STRA. Kalau enggak, yang bersangkutan melakukan tindak pidana, berpotensi melakukan tindak pidana. Jadi bahkan kawan-kawan yang di ketentaraan ya, itu kan ada ZENI Angkatan Darat juga tuh. Saya nggak tahu apakah ranah undang-undang ini akan sampai ke sana, tapi kawan-kawan di Angkatan Darat kan punya tim sendiri untuk merencana dan membangun ya. Mungkin juga akan sampai ke sana, tapi ini perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Pada kehidupan yang masyarakat sipil, jelas apakah yang bersangkutan ASN atau bukan. Kalau yang bersangkutan mengaku dirinya arsitek dan kemudian melakukan praktek arsitek sebagaimana yang disebut di dalam undang-undang sebagai ranah atau lingkup kerja arsitek, yang bersangkutan harus punya STRA. Kalau enggak ya pidana. Kalau ada yang lapor. Kalau nggak ada yang lapor, semua aman. Pengedar dan pengguna aman kalau nggak ada yang lapor dan nggak ketahuan ya. Jadi ini sekali lagi butuh kerjasama semua pihak lah. Bukan ingin menakut-nakuti, tapi marilah pada lembaran baru ini kita menata ulang praktek arsitek di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan PP dan juga ketentuan yang ada di IAI, dan pastikan semakin banyak arsitek di lingkungan IAI. Karena hari ini cuma 20%. Anggota IAI banyak, tapi yang arsitek sesuai dengan undang-undang cuma 20%. Padahal ini namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Harusnya jangan-jangan Ikatan Sarjana Arsitektur Indonesia. Nah, ini adalah bahan renungan kita bersama nih. Makasih.
ada soal lisensi. Oh, lisensi. Lisensi diterbitkan oleh pemerintah provinsi, bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia di provinsi setempat. Dan pastikan pemegang lisensi itu anggota IAI ya. Jadi kita pastikan pemegang SRA, tapi kalau yang bersangkutan bukan anggota IAI, sangat disarankan tidak boleh memiliki lisensi. Gitu Ibu, sementara ada catatan lain? Oh, disuruh pergi ke Bangka ya. Oh, habis PPKM. Ya, nantilah. Pengen ke sana juga, udah naik ke mercusuarnya di Muntok. Tapi sekarang udah nggak bisa lah kayaknya. Dulu masih muda ya. Naik ke mercusuar. Sampai atas ngos-ngosan nggak ada Coca-Cola, Pak Ongki. Silakan Ibu, ada lagi? Ibu. Sosialisasi DAI terhadap penerbitan SRA nanti akan dilakukan oleh IAI masing-masing ya. Tentu DAI dengan senang hati akan bersama IAI provinsi dan pengurus nasional untuk sosialisasi ke tingkat daerah. Tapi yang lebih penting di daerah, di samping SRA adalah lisensi, karena itu menjadi kewajiban gubernur bersama IAI provinsi untuk menerbitkan lisensi. Pak Sarif, dukungan sosialisasi sudah. Gedung Ibu Kota Baru melibatkan arsitek. Waduh, ini kalau jawab nanti bisa 2 jam nih. Jadi mungkin kita obrolin lain waktu ya. Ini rada-rada peka nih urusan ini. Tapi kan Ibu Bapak udah tahu lah jawaban saya lah ya. Penentuan pemegang lisensi daerah ditentukan oleh DAI atau pemerintah. Oh, jadi begini, lisensi itu pertama-tama syaratnya harus pemegang SRA. Kedua, karena di PP disebutkan bahwa lisensi diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan didukung oleh IAI provinsi, maka akan baik juga jika bukan saja pemegang SRA yang boleh memiliki lisensi, namun juga harus anggota IAI. Sehingga pemerintah daerah dengan mudah bisa memantau, bisa mengawasi, bisa bermitra dengan pemegang lisensi sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memastikan aspek keandalan bangunan itu terjamin dan terjaga di dalam setiap kegiatan yang dibangun, khususnya misalnya di Bangka Belitung. Jadi persyaratannya SRA, kemudian anggota IAI, syukur-syukur bisa dilakukan ujian yang terkait dengan konten lokal atau muatan lokal. Karena sertifikat surat tanda registrasi arsitek kompetensinya bersifat umum terkait dengan pengetahuan dan skill, kepandaian, dan keahlian umum. Barangkali tiap provinsi memiliki kekhususan, apakah aspek adat istiadat, sosial budaya, geografi, geologinya, aspek gempa, dan sebagainya, sehingga aspek-aspek yang sangat khusus itu sangat baik jika dituangkan ke dalam bahan uji kompetensi, uji lisensi, maksud saya, sehingga yang bersangkutan ketika mendapatkan lisensi, setelah lulus dari uji lisensi, yang bersangkutan sekurang-kurangnya mengetahui kebutuhan aspek lokal dari Bangka Belitung. Sehingga arsitek dari luar Bangka Belitung, kalau dia tidak punya lisensi di Bangka Belitung, kita sangat harapkan bekerja sama dengan pemegang lisensi di Bangka Belitung. Dan mudah-mudahan pemegang lisensi di Bangka Belitung bukan cuma tanda tangan gambar, tapi sejak awal atau di pertengahan proyek sudah terlibat dengan arsitek utamanya yang tidak memiliki lisensi, tapi yang jelas memiliki SRA. Nah, soal-soal ini tentu harus digarap lebih baik di masa yang akan datang untuk memastikan masyarakat menerima
kinerja dari arsitek yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, kawan-kawan di tiap-tiap daerah bisa mendapatkan pemerataan kegiatan supaya menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Kira-kira begitu. Ada kegiatan bangunan, Pemda tidak memiliki jasa perencanaan arsitektur, ya aneh. Mau bikin gedung punya uang, tapi nggak punya uang untuk bayar fee. Ya bagaimana ya? Mau pergi ke Bangka Belitung tapi nggak punya uang buat beli tiket, ya bagaimana itu? Mau punya bangunan gedung tapi nggak mau ngeluarin uang untuk bayar fee. Ya nggak usah bikin gedung dong. Kalau kemudian menggunakan menjadi akhirnya arsitek yang menjadi ASN disuruh. Tapi ini harus jelas ya. Arsitek yang menjadi ASN itu pengertiannya ASN itu sudah arsitek loh. Kalau dia bukan pemegang SRA, nggak boleh disebut arsitek. Jadi ibu bapak ke depan perlu hati-hati ya, mengatakan arsitek itu pengertiannya adalah pemegang SRA. Jadi kalau di sini statementnya Pak Astrada nih atau Ibu ya, akhirnya arsitek yang menjadi ASN itu pengertiannya sah, dia arsitek. Tapi kalau dia belum punya SRA, namanya bukan arsitek. Clear ya? Kalau belum punya SRA, nggak boleh disebut arsitek. Atau sekarang masih pegang SKA, dia boleh disebut arsitek. Jadi bukan prakteknya yang kita sebut ya, tapi statusnya ya. Bisa saja melakukan praktek seperti arsitek, tapi dirinya menyebutnya desainer. Itu masih masuk akal ya. Tapi kalau yang bersangkutan mengerjakan praktek arsitek, tapi tidak punya SRA, itu sebenarnya ilegal tuh. Pak Astrada ya. Pak Astrada ya. Gitu kira-kira Pak. Pak, terima kasih. Berarti memang sebagai arsitek harus punya STRA untuk berpraktik sebagai arsitek. Atau dibalik Bu, yang pegang STRA baru boleh dibilang namanya arsitek. Oh, berarti harus pegang STRA dulu. Ya, ya. Ini bukan kemauan saya ya, tapi ini maksudnya kita bicara soal undang-undang kan. Jadi kan juga nggak sembarang orang Bu bisa ngomong saya dokter gitu kan. Saya dokter nih gitu. Harus punya sertifikasi dulu ya Pak. Iya, kalau nggak dia bilangnya dukun kan. Dukun, tabib, ya, atau tukang gigi kan gitu ya. Dia nggak boleh bilang dirinya dokter kalau dia bukan dokter. Karena kalau dia bukan dokter, dia bilang dokter, itu namanya dokter gadungan. Tapi kalau saya bisa menyembuhkan orang dengan kemampuan saya secara alamiah misalnya, saya nggak boleh sebut saya dokter kalau saya bukan dokter. Saya mungkin sebutnya penyembuh atau ahli terapi, supaya tidak membingungkan masyarakat. Supaya masyarakat jelas bahwa yang bersangkutan itu dokter atau bukan. Di dunia arsitektur juga demikian. Yang bersangkutan itu arsitek atau bukan. Oh saya mungkin ahli bangunan, ya silakan sebut dirinya ahli bangunan. Tapi yang jelas tidak boleh menyebut dirinya arsitek kalau yang bersangkutan bukan arsitek. Saya desainer, oke, desainer. Supaya pelan-pelan masyarakat bisa membedakan apa itu arsitek, apa itu desainer. Karena arsitek adalah seseorang yang sudah dianggap kompeten, mengikuti proses yang cukup panjang, dan diharapkan dapat menjamin keandalan bangunan, kan begitu ya. Sementara yang bukan arsitek, kita tidak tahu, itu diserahkan pada pilihan masyarakat masing-masing. Sama seperti Ibu dan Bapak, pergi ke dokter gigi atau ke tukang gigi, kan gitu. Kalau Pak Denny Setiawan maunya ke dokter gigi, kan gitu ya Pak ya. Kalau ke tukang gigi, ya boleh juga kalau punya keberanian lah ya. Tapi kalau cuma pasang bagel, ya ragu-ragu juga lah. Ya itu terserah. Tapi di masyarakat harus jelas. Siapa pilot, siapa bukan pilot gitu loh. Bayangkan kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, ada orang ngaku-ngaku pilot gimana? Terus dia menerbangkan pesawat terbang itu? Berani? Tidak. Ya, sama juga. Kita harus yakinkan bahwa saya arsitek dan saya pemegang STLA. Kawan saya
bukan arsitek, karena dia bukan pemegang STRA. Jadi masyarakat harus tahu jelas, dan dia nggak boleh menyebut dirinya arsitek. Oh, tapi dia melakukan praktek arsitek. Oh, berarti legal tuh. Karena undang-undang menyebutkan merancang bangunan, sebut aja, seseorang merancang bangunan poliklinik, yang bersangkutan adalah pegawai di Dinas PU. Yang bersangkutan arsitek bukan? Bukan. Oh, ilegal. Yang bersangkutan didorong untuk memiliki STRA. Syukur-syukur mau juga jadi anggota IAI. Kan nggak ada salahnya. Karena kita tahu Pak Silaban, arsitek terkenal Indonesia, beliau itu pegawai PU di Bogor ya. Sambil jadi pegawai, jadi ASN di Bogor, Dinas PU Bogor, beliau juga berpraktek sebagai arsitek profesional ya. Merancang ikut sayembara, merancang Istiqlal, merancang kantor Bank Indonesia, Bank BNI, macam-macam itu ya. Kampus di Medan ya. Itu beliau pegawai negeri loh. Tapi beliau arsiteknya. Makanya di depannya ada AR. AR, dulu pakainya ARS ya. Sekarang AR. ARS titik F titik Silaban, IAI. Boleh juga. Gitu Ibu. Gitu Pak Astrada. Terima kasih Pak penjelasannya. Tapi dia punya tanda lulus uji kompetensi jadi arsitek. Di masa lalu yang melakukan uji kompetensi itu PU, Pak. Bukan DAI. DAI belum ada. Apakah nanti arsitek bisa bikin pelang arsitek praktek seperti dokter juga? Kenapa tidak gitu? Tapi harus diatur. Diatur supaya tidak menimbulkan representasi yang bisa menyesatkan. Misalnya, ini Pak, ada Pak, siapa nih? Pak Hongki lah. Arsitek Hongki, IAI. Arsitek terhebat di Bangka Belitung, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya kan? Hanya menyebutkan arsitek Hongki, IAI. Sebut aja, misalnya nomor STRA-nya. Karena nggak ada jejang ya, nggak usah sebut media utama. Udah, praktek jam 4 sampai jam 6 kalau dokter ya. Kalau ini, kalau arsitek kan prakteknya setelah maghrib. Ya, gitu ya Pak ya, Pak Hongki ya. Kalau arsitek kan praktek setelah maghrib ya. Hubungi setelah maghrib, karena dari pagi sampai sore main tenis. Sangat boleh, tapi kita dorong IAI Nasional untuk segera mengatur jika seorang arsitek memasang papan nama ya. Tidak dilarang sebenarnya, cuman banyak yang nggak berani. Tapi kalau pasang papan nama, pastikan nggak kena pajak iklan ya. Soalnya di banyak tempat itu kena pajak iklan tuh. Kita harus bekerja sama dengan provinsi atau kota masing-masing bahwa ini adalah bagian dari layanan publik ya. Walaupun memang ada aspek komersialnya tentu ya. Tapi kan kalau ada kegiatan yang terkait dengan masyarakat yang tidak punya, kan ada pro bono ya. Arsitek bikin desain rumah 36 meter persegi kalau nggak salah, atau bangunan sederhana lah. Jadi masyarakat boleh datang juga itu, Pak, tolong buatkan saya rumah 36 meter persegi. Ya arsiteknya pro bono lah. Jadi papan nama itu sebenarnya udah lama disusun dulu, khususnya oleh Pak Han Awal almarhum ya. Tapi nggak pernah jadi ketentuan itu. Tapi tadi ya jangan bilang nomor wahid pernah juara atau pasang foto bersama gubernur gitu ya, wah nggak boleh tuh. Kalau sama bintang film juga nggak boleh juga sih. Gitu Pak Onggi. Untuk syarat tenaga ahli penyusunan SLF dan IMB harus dari tenaga ahli arsitek IAI. Penyusunan, kalau IMB kan tadi ya, IMB itu kan menggunakan lisensi ya. Lisensi syaratnya ya pemegang STRA ya dan anggota IAI. Kalau SLF silakan saja karena itu juga sesungguhnya masuk ranah STRA, tapi bisa berkompetisi juga tuh dengan kawan-kawan yang ahli bangunan gedung ya dari STRI, PII ya, insinyur. Jadi ada beberapa
kegiatan yang mungkin bakal overlapping ya. Tapi yang jelas merancang bangunan gedung itu haknya arsitek. Tapi kalau sudah pada aspek pengelolaan bangunan ya dan sebagainya, itu mungkin kita akan menghadapi tumpang tindih antara STRA dan STRI. Dan itu perlu kita antisipasi lebih awal dan kita carikan jalan keluarnya tuh. Tapi yang tidak bisa diambil adalah hak merancang bangunan gedung ya. Itu murni STRA itu. Ada lagi? Baiklah Pak, karena waktu udah menunjukkan. Belum nih Bu, masih panjang nih Bu. Pak Oki, wah baru gambar denah nih Pak, belum tampak nih. Potongan aja belum jadi nih, gimana? Kalau udah ditutup nih, aku nggak bisa lulus nanti nih. Dapat D nih kalau cuma denah aja nih Pak. Tuh Pak Denny aja udah ketawa tuh. Kalau cuma denah aja nggak lulus studio Pak. Ini baru mulai nih, aduh. Emang udah pada mau pulang ya? Pak. Masih banyak kayaknya pertanyaan deh. Satu dua pertanyaan lagi boleh Bu? Lagi pertanyaan. Iya. Mumpung hot nih Bu. Nanti kalau udah nggak hot lagi, wah. Oh ya, untuk masa transisi sampai akhir 2021, biaya STRA 2,5 juta Pak Hongki. Untuk 5 tahun Pak. Buat Bangka Belitung terlalu kecil ya? Kayaknya terlalu kecil nih. Tapi ya itu angkanya Pak. Karena terkait dengan pandemi dan situasi ekonomi, biaya STRA diturunkan untuk sementara sampai akhir 2021. Syarat STRA sudah bisa di-share, bisa ditanyakan ke IAI provinsi khususnya yang nanti ditunjuk jadi UPT Pak Kristo. Jadi silakan, karena surat kami dari DAI ke IAI sudah kami sampaikan dan harusnya IAI pengurus nasional sudah menyampaikannya ke IAI daerah khususnya UPT. Jadi syarat-syaratnya silakan, tidak aneh-aneh. Yang paling penting adalah PKB ya. Yang penting PKB dipenuhi. Kalau PKB nggak dipenuhi ya nggak bisa diterbitkan STRA-nya. Selebihnya cuma administrasi biasa kok, ada pas foto, ada KTP dan sebagainya. Itu untuk melengkapi database sebenarnya. Baik, ada pertanyaan tambahan lagi dari para peserta webinar yang ingin mempertanyakan tentang sertifikasi STRA. Oh, ini ada nih dari Pak Syarif Karaseng. Gimana Pak kalau IAI dalam hal ini DAI menyurati kepala daerah untuk menerbitkan turunan dari undang-undang arsitek di daerah masing-masing? Sebenarnya nggak perlu ya. Yang penting adalah menerbitkan SKGUP atau Pergub atau syukur-syukur Perda ya, terkait dengan lisensi. Itu yang paling penting. Jadi itu adalah turunan yang paling penting untuk digunakan, dikeluarkan oleh provinsi masing-masing. Syukur alhamdulillah jika kemudian undang-undang arsitek dan PP-nya itu secara langsung maupun tidak langsung juga dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan lain mengenai pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing. Sehingga kalau ada arsitek abal-abal itu gadungan, itu harus diusut dan diajukan, dituntut, itu harus dituntut. Ya kalau kawan kita sendiri ya kita pendekatannya persuasif ya, Pak Ongki ya. Kita sebut aja, Bang, jangan begitulah. Kau belum punya STRA, kau udah ngaku-ngaku arsitek. Kau ngerusak tatanan nih. Kau segera uruslah gitu ya. Tapi kalau ngeyel juga, ya udah diadukan aja ke DAI, nanti DAI ajukan ke pengadilan itu pidana Pak. Kelihatannya sepele, tapi kalau ini jadi virus ya Pak di tiap tempat dan kita toleransi karena Indonesia ini, masyarakat Indonesia gemar bertoleransi Pak.
ada sisi positifnya, tapi kalau pada aspek-aspek tertentu bisa jadi negatif gitu. Dibiarkan, begitu sudah melembaga, nah repot tuh. Jadi kita harus tegur pada tahap dini gitu. Kalau nggak mau dengar juga ya apa boleh buat ya. Kita lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Ini tugasnya Pak Hongki dan kawan-kawan nih kalau ada arsitek gadungan di Babel nih Pak. Ingatkan juga pemerintah provinsi dan kota Pak, jangan pakai arsitek gadungan gitu. Karena itu ranahnya pidana. Siap. Orang langgar lalu lintas saja kena tilang Pak. Ah, itu dia. Nah, kalau arsitek ini kan terkait keandalan bangunan ini kan Bu, investasi negara, investasi pemerintah, investasi swasta. Bayangkan kalau bangunan nggak berfungsi dengan baik, bangunan apalagi roboh ya, karena itu kan kita kerjasama dengan structural engineer dan sebagainya, pondasinya salah. Tugas arsitek itu memastikan masyarakat mendapatkan bangunan gedung dan lingkungan sekitarnya yang andal Pak. Dan itu harus kita yakinkan, kalaupun ada arsitek yang kemudian melakukan kegagalan bangunan, ya itu kita urus lah. Orang Ronaldo aja bisa kena kartu merah kan Pak ya? Messi aja juga bisa kena, tapi minimal ada IAI-nya di provinsi, ada yang mengurusnya gitu loh. Kalau arsitek abal-abal ini kan nggak jelas juntrungannya nih. Ke DAI juga enggak, ke IAI juga enggak, dia itu sebenarnya bisa membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan publik. Mungkin murah ya, mungkin murah dan banting harga, tapi ini pemerintah daerah perlu awas dan waspada. Yang kita perjuangkan dan kita pastikan itu tidak terjadi adalah keselamatan masyarakat, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan ya. Dan mudah-mudahan itu bisa diemban oleh para arsitek. Yang abal-abal, yang gedungan, seharusnya bisa diminimalkan sampai satu hari nanti, nggak boleh lagi muncul tuh. Di tingkat APBD maupun di APBN, maupun di proyek-proyek swasta ya. Karena pengguna arsitek gadungan itu juga pidana Pak. Pengedar dan pengguna itu sama Pak. Gitu Ibu, mudah-mudahan aman nih terkait lisensi, kewenangan provinsi, kemana kami bisa konsultasi, koordinasi. Kebetulan kami di bidang jasa konstruksi Dinas PU. Nah, ini terkait dengan surat edaran dari PU nanti, dari Kementerian PU ya, untuk lisensi. Jadi lisensi nanti IAI provinsi yang akan berperan aktif bersama-sama pihak gubernur, apakah nanti diambil alih, diwakilkan ke Dinas PU, untuk menyusun apakah itu perda, apakah itu pergub, atau SKGUP, yang jelas akan ada aturan terkait dengan lisensi, dengan semua persyaratannya. Dan itu akan merupakan bagian dari peran aktif IAI provinsi bersama pemerintah provinsi untuk menyusun itu sesegera mungkin. Sehingga akan muncul apakah itu lewat ujian, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan Ibu Rena ya, atau Pak Rena nih, bisa bekerja sama dengan IAI provinsi untuk bisa menyampaikan hal ini pada Pak Gubernur, sambil menunggu ketentuan lain dari Kementerian PUPR yang sedang digodok di tahun ini juga. Mungkin sudah cukup barangkali ya, kalau belum nanti kita lanjutkan kapan ya Pak Hongki ya? Kapan-kapan ya Pak ya? Kalau kita main ke Muntok Pak. Ya pasti Pak, kan memang undangan secara itu saya udah kirim Pak. Kan saya ada program Prodi UBB tadi, itu sangat mendasari daripada pertumbuhan arsitek di Bangka Belitung. Kalau nggak repot kami. Oke. Kami cuma ada 40. Kemudian yang aktif 4. Dari 4, yang 2 berhalangan, jadi yang hadir cuma 2 kadang-kadang itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya undang-undang yang baru, memacu arsitek-arsitek baru maupun calon-calon arsitek untuk tumbuh di Bangka Belitung. Karena ini provinsi kecil, sangat sulit untuk mengkreasikan arsitek di sini. Hampir 80% anggota kami PNS, ASN. Nah ini persoalannya. Jadi ya begitulah kenyataannya di Bangka Belitung. Jadi organisasi sedikit sulit berjalan, tapi mudah-mudahan dengan refreshing pengurus, kemudian refreshing daripada undang-undang arsitek sendiri, itu akan memacu
prodi arsitektur bisa tumbuh di Bangka Belitung dan arsitek sendiri sudah mulai berkarya dengan baik sehingga tidak ada lagi istilah bayar fee arsitek mahal. Saya juga termasuk orang yang tidak ngerti kalau bicara bayar fee arsitek mahal. Dia ketemu siapa saya nggak tahu gitu loh. Sementara banyak yang sudah saya kerjakan di sini rata-rata biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Saya nggak ngerti kenapa bayar fee arsitek mahal, karena dibandingkan dengan efisiensi, jelas arsitektur lebih efisiensi daripada ditangani oleh langsung oleh kontraktor maupun langsung oleh kadang-kadang tukang bangunan. Kira-kira Pak Hendra demikian. Waduh, wejangannya luar biasa. Saya sendiri secara hampir full saya dengar, sangat menarik dan memberi masukan yang luar biasa. Kira-kira kayak gitu, host, mohon kira-kira dilanjutkan atau waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Pak Hongki. Tambahan dari Pak Syarif Paraseng STIAI, kadang muaranya biasanya di kantor dinas perizinan Pak, banyak owner yang memakai jasa tukang gambar yang bukan arsitek, bahkan tamatan STM karena bayarannya lebih murah Pak. Terkadang gambar hanya formalitas saja untuk mendapatkan IMB. Bagaimana tanggapannya? Iya. Halo. Ada Pak Bambang suaranya. Sudah Pak, sudah di-unmute suaranya. Oke, sorry. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa praktek semacam itu harus diberantas ya. Diberantas demi kebaikan bersama tadi, seperti yang Pak Hongki sampaikan itu. Karena kalau kita nggak sepakat untuk memberantas praktek-praktek itu, kita cuma bermain komedi itu ya. Undang-undang arsitek dan PP-nya itu cuma macan kertas tuh. Kita harus pastikan itu kita tegakkan seoptimal mungkin, bukan semata-mata legal formal ya, tapi kita ingin membangun praktek arsitek yang sehat, yang baik untuk Bangka Belitung. Dan itu harus didukung oleh bukan saja IAI, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Karena, dan juga tentu didukung oleh masyarakat, dan semua harus paham bahwa ini upaya untuk menata ulang praktek arsitek supaya masyarakat kita bisa mendapatkan bukan saja layanan yang lebih baik, tapi juga hasil yang lebih baik. Dan ini butuh komitmen dan tekad bersama, dan saya rasa IAI Bubble sudah memulainya dengan baik, koordinasi dengan baik dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan ini harus terus dibina karena dalam waktu dekat akan menyusun ketentuan mengenai lisensi di Bubble, dan ini perlu kehati-hatian dan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini menentukan masa depan Bubble secara khusus dan tentunya praktek profesi arsitek di Indonesia pada umumnya. Gitu, Ibu. Masih adakah pertanyaan untuk kepada Pak Yuda? Ya.
Ya, Bu. Baik. Pak, mau bertanya kalau misalkan bagaimana cara mengedukasi masyarakat sendiri terkait harga bayaran bangunan yang murah seperti itu, ada apa? Harga bangunan yang murah, maksudnya gimana? Kadang kan ada harga yang sudah dipatok harga per meteran persegi seperti itu kan? Yang pertama begini, ini kalau pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah kan sudah ada ketentuannya ya. Tapi kalau di masyarakat pada umumnya atau swasta, pertama-tama secara ideal kan kita bisa mengikuti ketentuan yang ada di lingkungan IAI ya. Tapi bisa juga menggunakan ketentuan pemerintah, apakah dulu namanya buku biru itu, untuk jadikan pedoman. Soal murah dan mahal ini kita perlu pastikan ya, bahwa ini bukan soal murah dan mahal. Masalahnya yang membuat kesannya jadi mahal itu kan sebuah persepsi yang harus kemudian dilakukan upaya sosialisasi ya mengenai apa yang disampaikan oleh arsitek. Jadi barangkali menarik juga kalau IAI Bubble sesekali mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya. IAI Bubble untuk beranjang sana atau bersosialisasi dengan kawan-kawan atau tokoh-tokoh masyarakat di Bubble yang kemudian bisa menemukan kesepakatan bahwa kata mahal itu nggak tepat ya. Kalau beli HP bisa 15 juta gitu ya, satu HP gitu misalnya, atau mobil Pajero gitu ya. Kalau via arsitek untuk sebuah rumah atau sebuah bangunan poliklinik atau sekolah yang akan digunakan oleh ratusan atau ribuan pengguna dalam jangka waktu 10, 15, 20 tahun gitu ya. Saya rasa diskusi tentang itu dengan tokoh masyarakat sangat penting dan menarik tuh untuk membangun persepsi baru mengenai peran arsitek setelah terbitnya undang-undang arsitek ini gitu. Ya, ini memang perlu usaha dan tidak semudah membalikan tangan, tapi IAI Bubble mungkin bisa memulainya. Dan Pak Hongki, Bangka Belitung jangan rendah diri lah, menganggap dirinya kecil Pak. Lebih baik jadi mutiara Pak daripada batu kali Pak. Ya kan? Terima kasih Pak Yuda bahwa kami sudah sebetulnya banyak, tapi akhirnya juga sebanyak-banyaknya kami tetap sedikit masalahnya. Saya sudah melaksanakan pembangunan yang lumayan banyak di Bangka Belitung, terutama yang publik ya. Memang persoalannya nomor satu adalah teman-teman di arsitek saya selalu dorong untuk menampakkan diri, terutama dalam bangunan-bangunan publik yang sifatnya terutama sosial itu mudah sekali, ya, sehingga orang tahu masalah mahal dan murah itu relatif. Tapi saya pikir kalau membangun bangunan yang 200-300 juta, kemudian beberapa persen disisihkan untuk membiayai satu orang arsitek itu sangat visible. Seperti kita makan tanpa piring, apakah visible kita makan pakai tidak pakai piring ya? Enggak visible, pasti enggak masuk akal. Jadi mau tidak mau harus pakai piring, apalagi mau sopan katanya, ya sopan ya pakai sendok garpu dan lain sebagainya, ada tisu di situ untuk lap mulut dan lain sebagainya. Kalau mau bagus ya ada dessert, ada appetize, kira-kira demikian. Tetapi semua itu sangat bermula daripada mindset daripada masyarakat. Maka itu kami 5 tahun yang lalu kami ingin menjalankan satu program pengenalan arsitek atau kita sebut To Be Arsitek. Kami ingin anak-anak SMA mengenal dunia arsitektur. Tadinya Pak Rektor itu taunya arsitektur tukang bikin gedung bagus. Ternyata nggak begitu, dia bilang. Dapur pun harus disesuaikan, direncanakan. Bikin kandang ayam pun saya ceritakan bahwa itu harus menggunakan jasa seorang arsitek. Walaupun arsiteknya mungkin, usernya bisa. Karena dia sudah sangat berpengalaman
memelihara ayam, sehingga dia bisa tahu kepentingan ayam itu seperti apa, misalnya seperti itu. Tetapi kalau pada bangunan yang lebih kompleks, tentu harus tenaga ahli yang lebih kompleks. Dalam hal ini saya tadi kemukakan, kita perlu bekerja sama dengan beberapa pihak. Saya berani kasih contoh, ada seorang arsitek terkenal mendesain satu gedung di Bangka Belitung, saya nggak mau sebut, tetapi akhirnya sangat bermasalah. Misalnya satu masjid di itu, dia nggak tahu kalau di Bangka Belitung ini anjing ini sangat mudah berkeliaran. Jadi tidak bisa kita membuat satu masjid yang terbuka tanpa proteksi terhadap binatang, ayam berkeliaran. Nah, belum lagi masalah tropis. Akhirnya gedung itu harus diselesaikan lagi masalah tropisnya. Tampiasnya bisa setengah ruangan tampias. Karena di Bangka Belitung angin mungkin tidak seperti di luar. Habis itu terpaksa kita pasang pagar keliling karena takut jelek. Akhirnya pagarnya pakai kaca. Terus terang saya sakit kepala. Nah, itulah yang terjadi. Itu yang kita bilang bahwa mau tidak mau harus menggunakan arsitek karena mereka yang bertanggung jawab. Kemudian kejadian yang biasa terjadi, arsiteknya hilang, Pak, atau tidak bisa dihubungi. Nah, sudah. Akhirnya ya sudah, kita atasi. Saya diminta bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi karena ya gedungnya bagus, luar biasa, akhirnya diatasi dengan luar biasa juga. Mungkin habis bangun gedung itu nggak sampai 3 miliar, tetapi untuk mengatasi masalah itu habis 1 miliar. Mengatasi masalah. Tampias setengah ruangan, kemudian binatang-binatang yang tidak dikehendaki masuk, itu harus diproteksi dengan cantik, karena gedungnya udah mahal, akhirnya jadinya unefficient. Unefficient, ya terus terang. Mau kita komplain nggak bisa, Pak. Kan arsitek top. Kira-kira demikian. Itu permasalahan-permasalahan di daerah yang banyak sekali terjadi, yang sifatnya sekarang sama seperti Twitter istilahnya. Arsitek tweet namanya. Arsitek Instagram, instan. Belum lagi ada arsitek yang TikTok ya, kira-kira demikian. Lebih bagus arsitek Facebook lah, mukanya masih kelihatan. Itu mudahnya saya sampaikan gitu. Sebelum mengakhiri semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Bambang. Undangan saya masih berlaku, walaupun saya tidak jadi ketua lagi. Anytime, kalau sudah free, kita ketemu di Bangka. Kalau bisa sekarang ya musim durian, Pak. Nggak usah pusing untuk naik ke menara itu. Sekarang sudah banyak tempat-tempat yang tinggi, kita bisa pakai mobil. Nah, jadi nggak terlalu susah. Mungkin Pak Bambang sama saya sama. Untung kita lahir lebih dulu. Kita beruntung lahir lebih dulu. Kita belum tua, tetapi lahir lebih dulu daripada yang lain. Kira-kira gitu. Jadi nggak mau ngaku tua, Pak. Kalau naik gunung nggak bisa, kita bisa pakai mobil. Kira-kira demikian. Saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Bambang. Acara ini sudah ini. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan daripada kami punya sistem maupun host maupun kepanitiaan. Terus terang. Kita sangat bergotong royong di Bangka supaya normatifnya jalan. Kita membuat satu sistem yang jalan. Sebetulnya ya memang umatnya sedikit, tetapi alhamdulillah hari ini semua berjalan dengan baik. Tak lupa saya ucapkan salam ke Bapak-bapak Dewan di sana. Kebetulan banyak teman-teman kita semua. Ada Pak apa itu yang merencana hotel saya juga, Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Pak Sony. Siapa? Pak Sony. Ya, yang dari PU. Dari PU siapa ya, Pak? Pak Didi. Pak Didi ikut dalam tim perencanaan hotel. Kemudian
ya hampir semualah kita kenal. Demikian Pak Bambang, host, silakan dilanjut. Pak Ongki. Titip ini Pak, titip Pesanggerahan sama Menumbing Pak. Kenapa? Titip Pesanggerahan sama Menumbing Pak. Tempat pengasingan para tokoh itu tolong dijaga Pak. Ya, itu persoalan Pak. Kami ada grup di situ. Itu kalau sudah masuk pemerintahan Pak, kepemilikannya Jambi Pak, teritorialnya, cagar budayanya. Waduh. Tapi kan Pak, tapi kan mengenai izin itu kan tetap pemerintah provinsi kan Pak, izin Pak. Izin itu kan tetap kabupaten. Pemilikan boleh siapa saja Pak, tapi izin itu kan tetap ada Pak di tempat masing-masing. Tetap kita harus minta izinnya ke Jambi Pak, karena itu kan cagar budaya Pak. Enggak Pak, enggak begitu itu Pak, enggak begitu Pak. Wewenangnya tetap ada, karena IMB kan yang mengeluarkan bukan Jambi Pak. IMB yang mengeluarkan kan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten Pak. Jambi itu adalah narasumber Pak, narasumber ikut menjaga, tapi izin itu tidak pernah dikeluarkan oleh Balai Konservasi atau PKCB kan Pak. BPCB Jambi kan saya pernah mengeluarkan izin Pak. Memang Menumbing sama Pesanggerahan Pak. Pesanggerahan itu persoalan kami, saya sendiri merasa persoalannya euforia masyarakat yang ingin mengangkat terlalu tinggi nilai sejarah, tetapi tidak memikirkan dampak sustainable. Artinya sejarah mau diangkat setinggi-tingginya, lah jalannya gimana? Biayanya bagaimana? Ini konflik. Kalau saya lebih senang angkatlah nilai itu, produktivitaskan barang yang ada, sehingga dia bisa menjadi satu nilai. Besok pagi bisa kerja. Tidak mengirim proposal kemana-mana. Kalau mengirim proposal kemana-mana, siapa yang peduli? Megawati pun tidak peduli, karena dia bilang itu kan penjara bapak saya. Buat apa saya pusing-pusing? Presiden yang lain nggak mungkin. Sekarang kemarin saya bicara, ini mau bikin acara sulit, kami nggak punya biaya katanya. Saya bilang oke. Anda pakai bendera apa? Kalau bikin pakai bendera PDIP cepat itu, karena kan bau-bau Bung Karno. Nggak bisa Pak, ya kalau nggak bisa ya susah, karena politik kita negeri ini begitu, saya bilang. Politik itu begitu di bangka ini, bubble di Indonesia, karena sangat berkaitan erat. Jadi gubernur lain, pemerintahan lain yang tidak berbendera tersebut tidak terlalu berani menyentuh. Gitu kan, tidak terlalu menyentuh, berani menyentuh, karena figur yang melekat di sana berbendera. Kalau mau bikin pakai PDIP, saya bilang sebentar itu bisa jadi bagus. Ini masalahnya di mana, saya bingung lah, saya nggak mau masuk terlalu jauh, saya bilang. Tetapi kenyataannya kalau pakai PDIP itu jalan, tetapi pakai bendera lain nggak bisa. Gubernur, pemerintah daerah, mungkin pemerintah kabupaten yang sekarang benderanya beda. Nggak akan Pak, nggak akan Pak. Akan belok lain, karena mereka masa jabatannya terbatas. Masa jabatannya terbatas, dia harus sangat efisien dan harus menyentuh sasaran. Kalau tidak, dia nggak akan mau. Itu masalah-masalah selanjutnya. Memang saya udah masukkan tim Untar Tarumanegara ke Mentok untuk mengkaji supaya
munculnya lebih netral, tetapi memang di situ saya susupkan sustainability-nya. Jangan kita euforia tentang nostalgia, tentang sejarah, tetapi kita lupa bagaimana kelanjutan daripada bentuk-bentuk wujudan tersebut. Mau diapakan? Tapi ingat, kalau ditinggal terlalu lama, dia akan hancur. Seperti rumah saya yang saya lakukan. Saya segera mengambil ini harus begini, harus PT, harus ini supaya tidak ada masalah. Terutama saya nggak mau bermasalah dengan cagar budaya dan lain sebagainya. Karena di situ aset yang saya miliki akan menjadi nol. Saya nggak bisa. Kalau nggak saya lakukan, keturunan saya belum tentu sama. Kira-kira demikian Pak Yuda. Jadi persoalan di Mentok adalah persoalan akhirnya lari ke politik. Kecuali masyarakatnya sepakat bahwa mereka tidak membawa-bawa hal tersebut atau pemimpin daerahnya berani bertindak tanpa memikirkan dampak politik. Demikian Pak Yuda. Tapi sementara sekarang saya sudah titipkan, jadi tim dari Tarumanegara sudah masuk untuk memberi masukan kepada Pak Gubernur terutama. Makasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih penjelasannya atas materi yang disampaikan. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Yuda terkait Dewan Arsitek Indonesia beserta fungsi dan proses STRA sendiri dari SKA. Karena tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut, maka Pak Yuda secara personal bisa menghubungi sosial medianya melalui Facebook dengan nama Pak Bambang R. Yudawan. Semoga DAI, Dewan Arsitek Indonesia, sukses selalu ya Pak. Siap. Semoga Dewan Arsitek Indonesia bisa menjadi lembaga atau instansi yang menetapkan sertifikasi untuk arsitek secara nasional. Baiklah, terima kasih kepada para peserta webinar yang telah setia mengikuti webinar ini. Terima kasih juga kepada Pak Bambang R. Yudawan atau Pak Yuda yang telah memaparkan materi ini dengan jelas dan lugas. Baiklah, webinar dengan tema era dan tantangan baru bagi profesi arsitek ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bambang, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Untuk acara selanjutnya akan ada pemaparan produk dari sponsor, yaitu dari Ondulen. Baik, kepada Ondulen, waktu dan tempatnya kami persilakan. Is the key. Oh, mohon maaf. Udah.
Baiklah, terima kasih kepada Ondulain yang sudah memaparkan produknya. Setelah acara ini, saya kembalikan kepada rekan saya, Kak Vidya Tabita, untuk melanjutkan acara Musprop IAI Bulan Bangka Belitung. Kepada Kak Vidya, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang Erwidawan IAI yang telah membawakan webinar dengan tema Era dan Tantangan Baru Profesi Arsitek, dan kepada moderator webinar Neni Rifai kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi untuk kesuksesan acara, baik yang hadir secara langsung maupun secara offline. Saya secara pribadi dan mewakili Panitia Musyawarah Provinsi IAI Bangka Belitung memohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dipersilakan untuk isoma.